Bismillah, Assalamualaikum, salam budaya. Kembali bertemu dengan saya, Mbah Singo Subroto. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, dan senantiasa diberikan rezeki yang berlimpah dan kesehatan. Walaupun di saat ini di masa pandemi COVID-19 yang belum berakhir dan muncul lagi Omikron, ya. Untuk kita berpikir positif saja, tidak usah terlalu memikirkan dengan berat apa itu yang dinamakan corona. Untuk saat ini, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tip atau pengetahuan yang saya tahu tentang sawan. Di sini sawan itu kebanyakan menimpa kepada anak-anak, tapi tidak mungkin juga, masih ada juga yang menimpa orang dewasa. Ada orang dewasa yang kena sawan juga masih ada, tapi jarang sekali, prosentasenya kecil. Untuk kali ini saya akan mengupas tentang sawan yang mengenai anak-anak. Nah, ini ada salah satu sawan dedak. Nah, ini aja. Mungkin tidak banyak yang tahu tentang sawan dedak. Apakah yang dimaksud dengan sawan dedak? Biasanya sawan dedak itu mengenai anak-anak bayi yang masih berumur di bawah 2 tahun atau di bawah 3 tahun, dengan ciri-ciri di badannya timbul bintik-bintik seperti keringat buntet dan anak nangis terus, tapi nangisnya tidak keluar air mata. Nah, kalau Anda melihat daripada orang anak bayi yang dimana badannya terlihat bintik-bintik seperti keringat buntet, tapi kok diberi pupur, diberi bedak untuk mengobati tidak sembuh-sembuh, nah itu kemungkinan kena sawan dedak. Nah, bagaimana gejala sawan dedak? Menurut ilmu kejawen atau gugon tuhun dari simbah-simbah dulu, sawan dedak itu kenone mergo wayah mendung dijak metu atau diajak keluar jalan-jalan atau kemana, intinya perjalanan keluar rumah. Nah, di saat mendung itu anak kecil rawan terkena sawan dedak. Itu kalau diperiksa ke bidan, ke dokter, ya bisa. Itu mudah, dokter bidan itu tahu obatnya, dikasih obat biasanya penurun panas saya gitu. Tapi kalau menurut kejawen cukup ditimbul atau disembur pakai delingo bengle, ya itu obat tradisional kita orang Jawa dari turun temurun simbah-simbah terdahulu adalah untuk menangani sawan itu delingo bengle. Nah, kenapa demikian? Nah, kalau Anda hidup di Jawa, mungkin Anda tahu kenapa anak-anak bayi, anak kecil itu kalau diajak keluar ditopi atau dikasih topi, dan di topinya itu dikasih peniti yang di situ ada delingo, bengle, bawang lah itu untuk menolak sawan kalau orang Jawa, ya kan. Nah, sebelum terkena sawan diberikan penangkalnya dulu, yaitu penangkalnya delingo, bengle, dan bawang. Biasa di peniteni, terus dipeniteni di topi anak atau di baju anak. Nah, itu adalah antisipasi. Kalau untuk menyembuhkan, ya delingo itu dimamah terus disemburkan ke anak, ya dengan doa-doa atau jawab menurut kepercayaan Anda. Nah, seperti itu aja. Sebenarnya sawan itu mudah bagi yang tahu untuk mengatasinya, dan susah bagi yang tidak tahu. Makanya kebanyakan orang dulu itu menurunkan ilmu kepada anaknya itu tidak langsung, tapi dengan pengalaman, ya kan. Oh, kalau dilihat, bayi-bayi kok dikai kaya ngono nggo apa? Tidak tahu, tidak dikasih tahu, tapi kita melihat, pernah lihat. Nah, tapi tidak ada pembeberan atau penjelasan tentang itu. Jarang yang memperhatikan untuk yang zaman sekarang, lebih berpikir praktis bawa ke klinik. Ya, itu juga bisa, klinik cepat sembuhnya juga, tapi menggunakan biaya, ya kan. Nah, kecuali punya BPJS itu, tapi sekarang dipermudah dengan BPJS. Ya, demikian tidak panjang lebar tentang sawan yang saya unggah.
sawan dedak. Mungkin nanti sawan-sawan yang lain akan kita unggah di video yang lain ya. Silakan di like, di subscribe, dan di komen untuk video ini supaya kita bisa lebih akrab, bisa lebih ya, saling support, tanya jawab. Kalau ada kendala silakan hubungi nomor WA saya 085743 136 dan 149. Terima kasih, salam budaya dan salam sehat. Assalamualaikum, salam Indonesia.